Baik, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita coba malam ini untuk kuliah secara online melalui media elektronika. Dan satu kegembiraan tentunya bagi kita karena media ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita, dan mudah-mudahan nanti kendala waktu yang ada ini bisa kita lakukan dengan cara online. Baik, saya memberikan topik perkuliahan malam ini dan bahannya sudah dikirim lewat email, jadi Bapak Ibu boleh melihat email masing-masing sambil memperhatikan video ini. Topiknya mengenai reseptor dan ligan, dan ini penting bagaimana interaksi antara obat atau ligan yang masuk ke dalam sel melalui reseptor. Reseptor itu dapat kita nyatakan sebagai suatu gate atau pintu masuk di mana ligan atau obat-obat yang berasal dari luar itu jika memungkinkan terjadinya interaksi maka dapat masuk ke dalam sel. Jadi kalau tidak adanya suatu interaksi, maka dipastikan obat-obat tadi tidak memberikan efek kepada sel yang ditujukan. Nah, demikian halnya dengan apa yang terjadi pada belakangan ini. Kita dihebohkan oleh suatu infeksi virus ya, dari corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu. Bahwa virus COVID-19 itu bisa masuk setelah adanya interaksi dengan reseptor yang dikenal dengan reseptor AC2, itu angiotensin connecting enzyme 2 reseptor pada batang tenggorok. Jadi kalau misalnya terhirup, itu terjadi interaksi di dalam batang tenggorok ini pada reseptor AC2 itu, dan virus itu bisa masuk ke dalam paru dan kemudian menyerang sel-sel neuron untuk selanjutnya bereplikasi. Jadi berbeda dengan virus-virus HIV atau virus influenza lainnya, kehebatan daripada COVID-19 ini dia bisa masuk melalui sel-sel saraf, jadi bukan melalui darah. Nah, begitu pentingnya reseptor ini sehingga kita dapat melihat sejauh mana sebenarnya interaksi yang ada. Reseptor secara terminologi dikatakan sebagai target molekul karena ini adalah pintu masuk bagi makromolekul atau senyawa-senyawa kompleks yang dapat berikatan secara agonis maupun secara antagonis. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menghambat aktivitas enzim yang ada di dalam sel, tentu saja sifat interaksinya adalah antagonis. Tapi sebaliknya kalau yang diinginkan adalah efektivitas obat, maka kita harapkan bersifat agonis. Nah, reseptor sebagai protein atau makromolekul yang kompleks itu dapat terikat secara agonis dengan gugus-gugus fungsi tertentu yang ada di dalam ligan tadi secara selektif. Nah, dengan konsekuensinya, karakteristik yang diberikan itu dapat memberikan efek. Di satu sisi, aksi daripada obat atau ligan terhadap reseptor juga akan memberikan efek secara farmakologi. Nah, tentu saja kita masih ingat bagaimana sebenarnya kurkumin misalnya, ya, bagian dari herbal itu bisa memberikan efek sebagai antiinflamasi misalnya, ya. Karena di situ ada beberapa gugus-gugus fungsi yang mampu berikatan terhadap reseptor-reseptor dari inflamasi tadi. Nah, senyawa-senyawa dari organisme dan juga bahan-bahan kimia lainnya dapat berinteraksi tentu saja melalui reaksi atau ikatan-ikatan kimia. Jadi, suatu reseptor itu dapat berfungsi sebagai gate atau pintu masuk bagi ligan dan reseptor setelah adanya interaksi-interaksi dari bahan-bahan atau dari gugus-gugus fungsi kimia. Kita ketahui bahwa reseptor adalah suatu protein yang kompleks yang di dalamnya mengandung bagian-bagian tertentu
seperti binding site, yaitu suatu tempat terikatnya ligan atau obat-obat tadi secara spesifik dari bagian protein yang besar itu. Nah, ketika terjadi interaksi antara ligan dengan reseptor, maka yang terbentuk pertama sekali adalah kompleks antara ligan reseptor. Kemudian kompleks itu akan berangsur-angsur memberikan efek, ya, dan reseptor itu akan kembali. Tapi sebaliknya ada akseptor, yaitu suatu molekul yang mirip menyerupai daripada reseptor. Dia bisa berikatan dengan ligan atau obat, tetapi tidak memberikan efek. Nah, pada kasus gout, ya, hiperurisemia misalnya, kita tahu hiperurisemia itu terbentuk melalui akumulasi dari asam urat, di mana senyawa seperti hiposantin dan santin itu merupakan suatu prekursor di dalam pembentukan asam urat tadi. Apa yang terjadi? Bahwa obat-obat yang sering dipakai seperti allopurinol itu memang didesain, ya, sedemikian rupa yang gugusnya mirip dengan hiposantin atau santin, namun sekali lagi fungsi allopurinol itu adalah mengelabui daripada enzim santin oksidase, sehingga santin oksidase tidak aktif akibat terikat dengan allopurinol, sehingga tentu tidak memberikan efek untuk menghasilkan asam urat. Itu salah satu contoh keunggulan daripada akseptor misalnya. Nah, tipe-tipe ikatan yang terjadi antara reseptor dengan ligan, tentu saja interaksi itu atau ikatan itu adalah ikatan-ikatan kimia yang sifatnya reversible. Seperti adanya interaksi ionik antara atom hidrogen dengan oksigen, atau hidrogen dengan ion-ion yang memiliki suatu perbedaan beda potensial listrik yang tinggi. Nah, jadi ikatan-ikatan hidrogen, ikatan-ikatan ion seperti Na dengan Cl itu acap kali memberikan model interaksi pada reseptor. Mengapa sifatnya ikatan itu reversible? Ya, karena tujuannya adalah memberikan efek sinergis, memberikan efek. Kalau misalnya efeknya adalah atau tujuannya adalah untuk mematikan misalnya, atau sifatnya sitotoksik, ya tentu irreversible. Contoh misalnya, ketika misalnya senyawa-senyawa organoklor atau organosulfur yang mematikan terhadap aktivitas enzim kolinesterase misalnya pada serangga. Kita tahu ketika misalnya racun serangga itu disemprotkan kepada katakanlah kecoa, ya, itu dalam hitungan menit, 1 atau 2 menit, ya, kecoanya langsung nungging dan mati. Apa yang terjadi? Senyawa-senyawa organoklor atau organosulfur yang menjadi bahan baku dari racun serangga tadi mampu memblok, ya, aktivitas kolinesterase secara irreversible. Jadi tergantung tujuannya. Apakah tujuannya memang untuk mematikan toksisitas atau tujuannya untuk memberikan efek farmakologi misalnya. Nah, ada juga tipe-tipe ikatan itu yang reversible tapi sedikit lambat. Nah, di sini perlu diperhatikan interaksi yang ada, yaitu kalau misalnya ikatan-ikatan non-kovalen yang afinitasnya tinggi, ya, itu bisa saja terjadi misalnya ikatan-ikatan antara molekul di dalam air, ya, itu juga bisa. Nah, reseptor-reseptor spesifik dan non-spesifik yang menjadi target dari obat. Kita tahu obat-obat itu ada yang memiliki atau antibiotik misalnya, ada yang berspektrum luas dan tidak luas. Jadi target obat yang non-spesifik, ya, itu misalnya pada molekul-molekul air, ya, pada ion-ion hidrogen,
ion-ion hidroksil, dan juga ion-ion logam sebagai suatu reseptor spesifik yang relatif. Sedangkan reseptor yang spesifik itu adalah reseptor obat. Misalnya di dalam enzim, pada membran sterol dan pada DNA. Jadi sekali lagi, reseptor itu ada dua jenis. Ada yang bersifat spesifik, yang biasanya berupa enzim, ya, berupa protein, dan ada yang non spesifik, ya, misalnya air, ion-ion H dan ion OH atau ion-ion logam. Nah, nanti kita lihat bagaimana mekanismenya ya, yang berbeda. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa interaksi reseptor dengan ligan itu sebagai pintu masuk ya ke dalam sel, misalnya adanya pengaruh daripada hormon. Hormon itu adalah suatu senyawa kimia, apakah berupa senyawa asam amino atau juga senyawa-senyawa steroid yang fungsinya adalah sebagai komunikasi sel. Ya, sebagai komunikasi sel. Ingat bahwa komunikasi sel itu bisa terjadi atas dua cara. Pertama secara elektrikal melalui neurotransmitter, dan yang kedua secara kimiawi yaitu melalui hormon. Nah, hormon sendiri ya komunikasinya relatif lebih lambat ketimbang neurotransmitter. Ya, jadi komunikasi neurotransmitter itu mungkin dalam hitungan detik ya, atau second misalnya. Tapi kalau hormon itu relatif lebih lama, ya, bisa berbulan, bisa bertahun, ya, dan lebih lambat. Contoh misalnya, hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi, misalnya hormon testosteron ya pada laki-laki, atau progesteron atau estrogen pada wanita, itu terbentuk setelah masa pubertas. Jadi anak-anak bayi atau balita itu tidak ada ya, atau tidak aktif hormon-hormon reproduksinya. Tetapi komunikasi sel melalui neurotransmitter itu sejak bayi sudah muncul. Misalnya, coba kita bayangkan anak bayi